Halo adik-adik, selamat datang di Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, jadi pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia yang meliputi respirasi itu sendiri dan organ pernapasan manusia. Ya, respirasi. Sebelumnya, apakah adik-adik pernah mendengar istilah respirasi? Ya, jadi respirasi merupakan proses menghirup udara dan mengembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus. Pada dasarnya, ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara dan mengembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus. Yang kedua, respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Nah, jadi pada proses respirasi eksternal ini, darah dalam pembuluh kapiler akan mengikat oksigen dari alveolus dan akan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Yang ketiga, respirasi internal. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, pada proses tersebut, proses respirasi internal ini, darah akan melepas oksigen dan mengikat karbon dioksida. Jadi, di dalam sel tubuh, oksigen akan digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Nah, selama proses reaksi metabolisme tubuh akan dihasilkan energi berupa ATP. Sisa dari metabolisme tubuh itu berupa karbon dioksida. Karbon dioksida sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh sehingga akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Organ pernapasan manusia. Ya. Organ sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring atau tenggorokan, laring atau ruang suara, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. Yang pertama, sistem pernapasan bagian atas yang meliputi hidung dan faring. Yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung, selaput lendir, konka, dan reseptor olfaktori. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, atau bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Ya. Sedangkan reseptor olfaktori ini untuk berfungsi agar kita dapat membedakan bau yang terhirup. Ya. Organ pernapasan manusia yang kedua adalah faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan
di atas laring, berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Organ pernapasan manusia yang berikut yaitu laring. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis ini berbentuk berupa katup tulang rawan seperti daun yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu kita menelan makanan atau minuman. Jadi apabila ada partikel kecil yang masuk ke dalam laring, itu akan menimbulkan refleks batuk. Nah, refleks batuk ini fungsinya agar benda atau partikel kecil yang masuk ke laring akan keluar. Yang berikutnya trakea. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Di dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Nah, fungsi silia ini sendiri untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Organ pernapasan yang berikutnya adalah bronkus. Bronkus menghubungkan trakea dengan bronkiolus. Yang berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus yang memiliki ukuran 0,5 sampai 1 mm. Organ pernapasan manusia yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat jaringan yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Dinding alveolus tersusun dari satu lapis sel epitel pipi. Oke adik-adik, demikian pembahasan kita pada materi sistem pernapasan manusia di video kali ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, volume pernapasan, dan gangguan kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Untuk itu, nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.